meminta ampun sama Tuhan, saya bersama dengan suami saya mengatakan bahwa memang Tuhan, ini bukan dengan kekuatan kami, tapi ini karena Tuhan. Jadi kami minta ampun Tuhan, kalau selama ini kami berusaha, bekerja, melayani hanya dengan kekuatan kami sendiri. Tapi itu semua ternyata hanya kekuatan dari Tuhan, kasih kemurahan Tuhan. Saya mau sambung sedikit lagi, sekian tahun, hanya 3 tahun sampai 4 tahun lamanya Tuhan Yesus pulihkan usaha suami saya. Walaupun modalnya banyak habis dibawa lari sama orang, tetapi Tuhan itu ya dan amin. Dia Jehovah Jireh, Dia yang menyediakan semuanya. Mulai dari sedikit modal yang sedikit, dia kerja sama orang, akhirnya bisa buka usaha sendiri. Dan akhirnya saudara, sampai tahun ini kami bisa survive, kami bisa hidup dengan damai, rukun, dan Tuhan bisa bawa kami sampai masuk di tahun 2013 ini. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Suami saya waktu dia ngalamin semua itu sakit, orangnya gak pernah sakit apa-apa, tapi tiba-tiba kena hipertensi, kena asam urat, kena semuanya kena gitu loh, karena dia stres banget. Saya bilang, Tuhan, ini kami Tuhan, kami datang minta ampun sama Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, saat orang minta ampun datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Tuhan Yesus bilang, saat engkau mengaku dosamu maka Dia setia dan adil. Dia juga yang akan menyembuhkan penyakitmu. Dan puji Tuhan saudara, sampai saat ini suami saya sehat juga, bekerja, menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Dan percaya itu bukan karena kami, tapi itu karena Tuhan. Amin. Ku dapat
stadium 2B. Tadinya bilangnya 3, tapi setelah dioperasi, setelah dicek ternyata 2B. Tapi ayah saya itu nggak pernah sakit sebelumnya, sangat sehat badannya. Makanya kita cukup kaget karena tiba-tiba beliau sakit sedemikian rupa sampai akhirnya HB-nya pun turun drop, dan saya lihat badannya memang sangat drop sekali, loyo sekali. Akhirnya kita bawa beliau karena di Jakarta ditanganinya sangat lamban. Akhirnya ada seorang teman yang mengusulkan untuk dibawa ke Pineng waktu itu, karena di sana juga pengobatannya baik dan juga tidak terlalu mahal, dan mereka sangat care terhadap pasiennya. Lalu singkat cerita dibawa ke sana, saudara. Papa saya dioperasi, diambil ususnya 30 cm, dan karena dia drop sekali, nggak mungkin di kemo. Karena kalau di kemo nanti akibatnya terlalu parah. Waktu itu usia ayah saya sudah menjelang 70, usia ke 67, dan pada saat itu memang nggak mungkin kalau untuk di kemo. Akhirnya papa saya menjalani operasi dengan menjalankan beberapa diet, beberapa cara makan, pola makan yang baik yang disarankan oleh dokter kanker di sana. Dan puji Tuhan, papa saya akhirnya bisa pulang kembali ke Jakarta. Namun nggak lama, saudara, nggak lama tiba-tiba dia kembali nggak bisa, dia nggak bisa ke belakang gitu. Kita kan kaget ya, aduh gimana sih, udah dioperasi, udah sedemikian rupa, tapi kok sekarang sakit lagi gitu. Ternyata begitu kita cek, dan itu akhirnya harus muntah juga, 3 hari makan dia muntah lagi. Setelah muntah enak dia makan, harus muntah lagi seperti itu, drop lagi gitu. Lalu kita bawa ke rumah sakit, memang ternyata ada komplikasi perlengketan usus. Karena ayah saya mungkin sudah umur, jadi nggak pernah dioperasi besar, akhirnya ususnya lengket sedemikian rupa, jadi nggak bisa makanannya itu masuk. Jadi selalu kalau udah batas tertentu dia harus keluar gitu. Akhirnya kembali, karena sudah kondisinya begitu lemah, dia nggak mungkin lagi terbang ke Pineng waktu itu untuk operasi kedua. Dia akhirnya dioperasi di Jakarta. Waktu dia habis dioperasi di Jakarta, saudara, saya melihat dia lemes sekali, karena memang sakit sekali ya saudara, dibolak-balik dioperasi seperti itu dengan kondisi yang umurnya sudah lumayan tua. Dan satu saat saya lihat dia nggak bisa ngomong apa-apa. Papa saya nggak ngeluh, tapi kan muka kesakitannya sangat kelihatan sekali. Saya pegang tangan papa saya, lalu papa saya cuma ngeliat saya cuma bilang, "Pak, kalau belum waktunya Tuhan, belum lah. Papa percaya aja, pasti Tuhan ini akan sembuhkan Papa, karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil, Pak." Saya ngomong seperti itu, dan tiba-tiba saja saudara, tiba-tiba saja Tuhan kasih lagu itu mengalir dalam hidup saya. Refnya seperti ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi dia bilang, "Iya, saya percaya kalau belum waktunya Tuhan pasti belum panggil Papa." Banyak orang sehat walafiat tiba-tiba berangkat ya. Semua ini kita semua hanya dalam antrian semata, saudara. Ada yang lebih dulu, ada yang belakangan. Kita berdoa di tempat ini, kita semua ada antrian di belakang ya. Amin. Puji Tuhan, karena masih banyak pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Enggak amin, enggak yakin apa? Amin. Dan seperti itu, Papa saya mulai bangkit imannya. Kita berdoa bersama-sama. Saya percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Papa saya, juga itu memproses kita keluarga besar juga. Untuk apa? Kita satu hati, kita datang sama Tuhan, makin dekat sama Tuhan. Jadi penyakit itu bukan untuk menjauhkan kita dari Tuhan, justru membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita, kondisi kita, apapun yang jelek menurut mata kita, itu pasti akan Tuhan bawa untuk membawa kebaikan. Amin. Firman Tuhan bilang, aduh,
apapun di dalam namaku akan sembuh. Di kayu salib telah kukerjakan semuanya. Dosa, penyakitmu telah ditanggung. Firman Tuhan, saudara. Saya percaya, Papa saya juga mengimani, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Papa saya bilang sih, kalau memang sudah saatnya saya dipanggil Tuhan, saya siap. Karena mati adalah, tapi hidup bagi Kristus. Mati nggak masalah. Karena apa? Kita sama-sama ketemu sama Bapa di surga. Tapi kalau hidup, kita diberikan hidup untuk Kristus. Oleh sebab itu Papa saya tahun ini masuk ke umur 71. September kemarin 71, dan puji Tuhan dia masih sehat. Dia melayani Tuhan. Setiap cek kanker juga negatif. Terus saya percaya sampai saatnya Tuhan Yesus panggil, dia didapati memang terus dalam melayani Tuhan, tetap cinta Tuhan. Amin. Begitu juga dengan saya dan saudara. Amin. Pada saat Tuhan panggil kita, kita didapati dalam keadaan yang setia. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dokter bisa bilang apa, orang bisa bilang apa, aduh gak mungkin berubah, kamu bodoh, kamu susah, kamu miskin, kamu gak berhasil, kamu orangnya gagal terus, kamu penyakitmu parah, tidak mungkin sembuh, atau anakmu gak mungkin kembali, atau siapa suamimu udah gak mungkin baliklah sama kamu udah sekian tahun, atau istrimu apa saja yang membuat kita memang kelihatannya tertekan. Apapun masalah yang kita hadapi, manusia boleh bilang gitu, tapi Tuhan kita enggak. Amin. Tuhan kita bilang apa? Kita dipulihkan, kita diperbaharui, kita diampuni, kita diberkati, kita diangkat, kita kepala dan bukan ekor. Amin. Itu firman Tuhan. Kalau kita percaya, maka itu semua bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan punya persediaan mujizat yang luar biasa buat kita. Amin. Banyak loh mujizat Tuhan. Dia punya stoknya banyak, gak bakal habis buat kita. Kita pakai berkali-kali pun gak bakalan habis. Bilang sebelah kiri kanannya, stok mujizat Tuhan banyak buat kamu. Bilang sama yang belakangnya, stok mujizat Tuhan banyak buat kamu. Bilang sama diri sendiri, stok mujizat Tuhan banyak buat saya. Amin. Amin. Asal kita yakin sama firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh apa, saudara? Oleh perkataanmu. Amin.
Amin. Hilang lagi sebelah kiri kanannya. Bersama dengan Tuhan kita menang. Jangan percaya kata iblis. Bilang sebelahnya. Jangan percaya kata iblis. Iblis itu bapak pendusta. Haleluya. Karena bersama dengan Tuhan kita menang. Amin. Ada sebuah lagu yang saya tulis dan ada di album saya yang paling baru yang baru keluar awal September kemarin. Judulnya Bersamamu. Kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, apapun itu akan terjadi. Kadang-kadang mungkin kita ada beberapa usaha pekerjaan. Kadang-kadang kita udah pingin Tuhan kerjaan itu. Aduh Tuhan ini pasti berkat Tuhan buat saya. Tiba-tiba ternyata bukan buat kita. Jangan marah saudara. Itu memang bukan favornya Tuhan buat kita. Itu belum perkenanannya Tuhan. Tapi kalau waktunya Tuhan berkenan, pasti untuk kita. Amin. Gak akan salah deh. Berkat Tuhan gak akan salah buat setiap anak-anaknya. Perkenanan Tuhan itu yang kita butuhkan setiap hari. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Kalau tahu lagunya, kita bisa nyanyikan bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
besar buat kita. Amin. Makanya kalau cari teman jangan salah, cari Yesus menjadi sahabat kita. Amin. Judulnya aja udah selalu ada untuk sahabat. Tuhan Yesus bilang engkau adalah sahabatku. Nah ini boleh bilang Tuhan Yesus sahabat kamu nggak? Tanya sebelah kiri kanan. Tuhan Yesus jadi sahabat kamu nggak? Kamu sahabatnya Tuhan nggak? Coba tanya. Haleluya, karena kita semua ini sahabat-sahabatnya Tuhan. Amin. Kalau punya sahabat kadang-kadang kalau salah pilih sahabat, benar-benar dia jadi musuh dalam selimut, tahu semuanya tapi bisa ngejatuhin kita. Kalau Yesus enggak, bahkan pada saat kita jatuh dia angkat kita. Amin. Karena dia Tuhan, sahabat kita, sahabat yang terbaik. Ini juga ada di album yang terbaru saya, judulnya Sahabat yang Terbaik.
ada Ryan di drum, dan juga ada kakak saya Esther ada di situ. Kita semua berterima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan untuk kami bisa sama-sama melayani puji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di kemudian hari. Kalau nggak sempat kita ketemu di mana? Oh, yang benar ketemu di mana? Benar ya? Janjian. Haleluya. Hatiku percaya.